Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Polisi meminta klarifikasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan pada acara Habib Rizik. Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan tidak ada aturan mengenai protokol kesehatan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung. Adakah surat mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan? Itu pertama. Yang kedua, ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Denda ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan tahun 2014, ini adalah denda maksimal yang dimungkinkan. Jadi Pak Gubernur, kami semua itu memberikan sanksi yang tertinggi atau terberat, yaitu 50 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bang Karni pada saat itu juga langsung dibayar secara tunai oleh keluarganya dan menerima sanksi ini dengan terbuka, dengan sportif, dan mohon maaf disampaikan. Ini menunjukkan Bang Karni, Pak Anies, kami semua tidak tebang pilih. Bahkan Pak Anies waktu itu diberitakan ingin menjadi saksi nikah, beliau tidak hadir Bang Karni, menghindari kerumunan dan sebagainya. Tindak lanjut, penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS. Jadi ini penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi ya, kepada Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI, Biro Hukum Kemnex RI, dan kemudian beberapa tamu yang hadir, dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang kemudian itu menjadi rujukan? Bacaan saya adalah nampaknya yang kita perdebatkan ini tidak ada dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kalau soal misalnya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkumpul, di maulid, enggak ada dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Berarti kalau tidak ada, adalah undang-undangnya memang menyimpan sesuatu yang ketidakjelasan. Lalu kita ribut semua di situ. Penyelidikan itu untuk menjawab satu hal, ada atau tidak ada pidana. Saat ini dalam waktu 2-3 hari ke depan ini adalah tahap lidik, makanya sifatnya undangan klarifikasi.
undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana. Jadi apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Panggil ini penyelidikan, bukan undangan. Ini penyelidikan. Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Anda mau putar-putar pakai bahasa apapun, ini penyelidikan. Dari sini menjadi titik tolak kalau ditemukan cukup bukti, dijadikan tersangka ini orang. Kemudian harus gubernur yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi bahwa ada peristiwa pidana. Nggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada adalah peristiwa pemerintahan di situ. Sehingga bayangan saya, kalaupun mau dipanggil, Mendagri lah yang panggil. Kalaupun mau dipanggil di situ, tidak ada peristiwa pidana di situ. Kepada siapa klarifikasi itu dilakukan? Satu, kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Menjawab pertanyaan yang tadi, untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Undang-undang ini tidak jelas. Protokol kesehatan itu apa? Saya baca, saya coba cari di mana sih sebenarnya protokol kesehatan itu. Saya dapat di peraturan Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan. Saya dapat selain dari protokol kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Karantina, yang protokolnya sedikit sekali. Misalnya tidak pakai masker dan lain sebagainya ada di situ. Bahkan kalau pedagang juga lupa cuci AC-nya, itu juga bisa melanggar protokol kesehatan, Pak. Masa negara mau penjara itu orang lupa cuci AC? Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Bagaimana dengan gubernur-gubernur daerah lainnya? Sehingga wajar kalau ada pertanyaan, kok Anies saja yang disasar? Apatah lagi 9,5 jam seorang gubernur tidak bisa bekerja 9,5 jam untuk sebuah klarifikasi yang tadi Terry juga sudah bilang. Separuh dari testing di Indonesia yang 3,3 juta PCR itu ada di Jakarta. Angka positivity rate Jakarta rendah. Jakarta termasuk daerah yang punya perda. Daerah lain banyak yang belum punya perda. Jadi timbul cakwa sangka. Adakah sesuatu di balik ini? Buat saya, publik wajar bertanya seperti itu. Yang lain yang sejenis dan sama pelanggarannya dianggap tidak luar biasa. Ada penerapan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama. Ini sesuatu yang sangat tidak sehat. Kalau serius ingin menyelesaikan COVID-19, jangan ada penegakan hukum yang berbeda-beda. Semua harus ditegakkan dengan tekun, dengan seksama, dengan penuh perhatian. Karena COVID-19 sangat berbahaya, sangat menular. Bahkan sekarang klusternya sudah kluster keluarga. Saya melihat pemerintah belum betul-betul serius, tetapi malah dalam tanda kutip bermain-main. Begitu. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Coba Anda cek pasal 9 dan pasal 93.
Pasal 9 itu bilang setiap orang wajib memenuhi karantina dalam undang-undang ini. Ya. Pasal 93 bilang barang siapa melanggar pasal 9 dipidana dengan pidana penjara setahun atau denda 100 juta. Ya. Karena namanya normanya barang siapa, maka siapa saja. Karena siapa saja, maka mari ini saya bilang, semua orang yang melanggar itu mesti dipidana. Jadi tidak benar, keliru, salah kalau yang dicari sekarang ini Anies atau Habib Rizik. Semua orang. Oh iya, Anda suka atau tidak, kalau kita mau fair, kalau kita mau bicara dalam kerangka law enforcement yang beres, kalau kita mau bicara law enforcement yang abal-abal, yang ngawur, yang ngaco, ya sudah, ya begini ini bisa jadi. Cukup ya, terima kasih.